Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munaro Nur Aziza dengan NIM 233141086 dari kelas PGMI 3C. Dalam berkomunikasi, kita menggunakan keterampilan berbahasa yang telah kita miliki. Seberapapun tingkat atau kualitas keterampilan itu, ada orang yang memiliki keterampilan berbahasa yang baik secara optimal sehingga setiap tujuan komunikasinya itu mudah tercapai. Namun, ada pula orang yang sangat lemah tingkat keterampilan berbahasanya sehingga menimbulkan salah pengertian dalam berkomunikasi. Nah, di dalam keterampilan berbahasa ada 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama ada menyimak, yang kedua ada menulis, ada membaca, dan berbicara. Saya akan membahas salah satu dari 4 aspek tersebut, yaitu membaca. Membaca adalah membunyikan lambang bunyi yang bisa diartikan sebagaimana kesanggupan seseorang dalam mengucapkan, mengeja, melafalkan, dan memahami secara kritis dan evaluatif dalam keseluruh isi bacaan. Nah, keterampilan membaca itu tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam membaca. Ada 3 macam membaca. Yang pertama ada membaca secara keras, yang kedua ada membaca secara di dalam hati, dan yang terakhir ada membaca analisis. Yang selanjutnya yaitu tentang manfaat membaca. Ada 4. Yang pertama ada ekspansi kosakata dan pengetahuan. Nah, di saat kita membaca, mungkin menemukan beberapa kata yang tidak terlalu kita pahami atau mengerti, bahkan tidak mengenalinya. Nah, kebingungan ini dapat membuat kita itu mencari kata dan menemukan definisinya. Nah, baik di kamus, dalam bentuk fisik ataupun bentuk e-book, dan dapat bermanfaat bagi pemahaman kita tentang kata-kata baru yang mungkin tidak kita kenal. Karena ketika kita tidak tahu kata itu, untuk memulai tindakan mencari definisi membantu otak kita itu mempertahankan kata baru dan menarik, yaitu ekspansi kosakata. Ada stimulasi mental. Nah, manfaat membaca buku yang tidak kalah pentingnya itu adalah sebagai stimulasi mental. Otak itu membutuhkan olahraga untuk membuatnya kuat dan sehat. Sama seperti semua otot di tubuh kita ya. Oleh karena itu, aktivitas membaca telah dibuktikan dapat meningkatkan konektivitas di otak. Penurunan memori dan fungsi otak itu merupakan efek samping dari penuaan. Namun, membaca secara teratur dapat membantu memperlambat prosesnya, menjaga otak kita agar tetap aktif, dapat memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer dan demensia. Yang ketiga, media hiburan. Nah, manfaat membaca buku yang paling terkenal ialah nilai hiburan dari membaca buku. Dengan membaca buku sebagai media hiburan, biasanya menarik pembaca yang gemar mengambil buku yang lebih bagus. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Buku memiliki banyak komponen yang berbeda ya teman-teman. Alur cerita, karakter, dialog, dan pengaturan hanyalah beberapa di antaranya. Nah, dengan membaca buku mengharuskan kita itu menggunakan otot ingatan, membantu otot jangka panjang, dan bisa melatih otak dengan cara yang menantang secara mental dapat menyebabkan tingkat penurunan daya ingat yang lebih lambat. Nah, yang selanjutnya ada 4 model teori membaca. Yang pertama ada bottom up, itu dengan membaca dari bawah ke atas. Yang kedua ada top down, membaca buku dari atas ke bawah. Dan yang ketiga ada teori interaktif, yaitu menggabungkan antara membaca buku bottom up dengan membaca top down. Yang terakhir ada model teori transaksional. Nah, yang selanjutnya mari kita berdiskusi. Nah, keterampilan membaca terbagi dalam 2 klasifikasi, yakni membaca permulaan dan membaca lanjutan.
Yang pertama, keterampilan membaca permulaan biasanya ditandai oleh kemampuan menaik huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Biasanya pada fase ini pemahaman isi bacaan belum begitu tampak karena orientasi pembaca lebih ke pengenalan lambang bunyi bahasa. Yang kedua, kemampuan membaca lanjut biasanya ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, tapi bisa membunyikannya dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi makna bacaan yang dibacanya. Penekanan membaca lanjut terletak pada pemahaman isi bacaan. Bahkan pada tingkat tinggi harus disertai dengan kecepatan membaca yang memadai. Oke, sudah selesai dari penjelasan saya tentang keterampilan membaca. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.